Hello football lovers, selamat datang di LGD9 Football. Seperti biasa hari ini kami sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar sepak bola khusus untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Laga pramusim, PSG tekuk Kawasaki Frontale 2-1, Messi cetak gol. Pertandingan di Stadion Nasional Jepang, Tokyo. Pada Rabu 20 Juli, PSG menurunkan bintang utamanya sejak menit awal. Trio Kylian Mbappe, Neymar dan Lionel Messi dimainkan pelatih Christophe Galtier. Tekanan PSG berbuah gol pada menit ke-32 lewat Lionel Messi. PSG menambah keunggulan pada menit ke-58 lewat Arnaud Kalimuendo. Kawasaki Frontale hanya membalas 1 gol lewat Kazuya Yamamura di menit ke-84. Hingga laga bubar, tak ada gol lagi tercipta. PSG menang 2-1 atas Kawasaki Frontale di laga pramusim. Laga pramusim, Mane dan De Ligt cetak gol, Bayer sikat DC United 6-2. Bayern Munchen versus DC United berlangsung di Audi Field pada Kamis 21 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Di babak pertama, Bayern unggul 3-0, masing-masing lewat eksekusi penalti Sadio Mane di menit ke-5, tendangan jarak jauh Marcel Sabitzer di menit ke-12, dan gol Serge Gnabry di menit ke-44. Di babak kedua, Bayern menambah 2 gol oleh Matthijs De Ligt di menit ke-47 dan Joshua Zirkzee di menit ke-51. DC United berhasil memangkas skor di menit ke-54 lewat Skage Lehlen dan juga lewat Theodore Diepetro di menit ke-83. Muller memantapkan kemenangan Bayern jadi 6-2 pada menit ke-92. Bayern Munchen selanjutnya akan menghadapi Manchester City pada 23 Juli dalam ajang Audi Summer Tour. Charlotte FC versus Chelsea. The Blues kalah adu penalti di pramusim. Bermain di Bank of America Stadium pada Kamis 21 Juli, Chelsea tampil mendominasi laga. Namun skuad asuhan Thomas Tuchel baru membuka keunggulan di menit ke-30 lewat Christian Pulisic. Chelsea dihukum penalti di injury time babak kedua usai Trevoh Chalobah melakukan handball di kotak penalti. Daniel Rios maju sebagai eksekutor sukses menjebol gawang Mendy. Skor berakhir 1-1 di waktu normal dan dilanjutkan lewat adu penalti. Calote berhasil unggul di fase ini dengan menuntaskan 5 tendangan menjadi gol. Sementara Chelsea hanya mencetak 3 dari 4 percobaan. Orlando City versus Arsenal. The Gunners menangkan laga pramusim 3-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Explora, Florida pada Kamis 21 Juli. Arsenal langsung mencetak skor ketika laga baru berjalan 5 menit lewat gol Gabriel Martinelli. Tim tuan rumah menyamakan kedudukan pada menit ke-29 lewat Facundo Torres. Di babak kedua, Arsenal menambah 2 gol lewat Eddie Nketiah di menit ke-66 dan Nelson di menit ke-80. Skor 3-1 untuk kemenangan Arsenal menjadi hasil akhir pertandingan di Stadion Exploria. Manchester City versus klub Amerika. The Citizen menang tipis 2-1. Bertanding di NRG Stadium pada 21 Juli, Manchester City belum bisa memainkan striker barunya, Erling Haaland. City unggul lewat gol Kevin De Bruyne di menit ke-30, kemudian dibalas oleh klub asal Meksiko itu lewat gol Henry Martin di menit ke-43.
City langsung memimpin lagi berkat gol kedua Kevin De Bruyne di menit ke-45. Gol itu sekaligus menjadi gol penentu kemenangan City. Manchester City selanjutnya akan menghadapi Bayern Munchen pada 23 Juli dalam ajang Audi Summer Tour. Kalidou Koulibaly gabung Chelsea karena butuh hal ini. Koulibaly dibeli Chelsea dari Napoli seharga 33 juta pound. Bek 31 tahun itu mengakhiri petualangan 8 musim di Serie A. Usai 236 penampilan di kompetisi tertinggi Italia tersebut, pemain kelahiran Prancis itu akan diplot untuk mengisi lubang yang ditinggalkan Antonio Rudiger. Chelsea sendiri kehilangan 2 bek utama musim panas ini, dengan Andreas Christensen juga hengkang setelah kontraknya habis. Saya menghabiskan 8 tahun di Napoli. Semua orang di sana tahu saya dan kami hidup bahagia di Naples, kata Koulibaly dikutip Football Italia. Setelah 8 tahun, saya merasa sudah waktunya untuk sebuah tantangan baru. Dan segera setelah Chelsea menelpon, saya tak ragu, tambahnya. Frenkie De Jong lebih sreg ke Chelsea daripada MU. De Jong berusaha dijual Barcelona musim panas ini. Blaugrana ingin melepasnya untuk mengurangi beban finansial. De Jong sendiri bukannya tanpa peminat. Manchester United tertarik memburunya. Terlebih kini dilatih Erik ten Hag, ex pelatih De Jong di Ajax. Namun Frenkie De Jong bersikukuh bertahan menurut laporan Sport karena selain masalah hutang Barcelona, De Jong kabarnya tak suka ke MU. Jika memang harus pindah, pemain berusia 25 tahun itu diklaim lebih tertarik ke Chelsea. De Jong menganggap Chelsea klub dengan proyek yang jelas. Pemilik barunya, Todd Boehly, dianggap membawa si biru ke arah yang jelas. Usai debut, Raphinha klaim Barcelona lebih kuat dari Real Madrid. Raphinha tampil gemilang di partai debutnya bersama Barcelona. Sosok berkebangsaan Brazil itu ikut membela Barca dalam laga uji coba kontra tuan rumah Inter Miami. Setelah jumpa Inter Miami, para penggawa Barca langsung kembali ke pelatihan. Ada 2 partai berkelas menanti. Berikutnya, skuad polesan Xavi Hernandez akan bertemu Real Madrid. Duel tersebut berlangsung di Allegiant Stadium, Nevada pada Minggu 24 Juli. Ini hanya laga uji coba, tapi apapun ajangnya, El Clasico selalu menarik perhatian penikmat sepak bola. Saya selalu mencoba untuk mencetak gol melawan siapapun, tapi yang terpenting adalah kemenangan. Saya pikir kami lebih baik dari Real Madrid, ujar Raphinha. Resmi, AS Roma menangkan transfer Paulo Dybala. Pada hari Rabu 20 Juli, AS Roma resmi menggait Dybala. Mereka memperkenalkan perekrutan sang pemain sebagai bagian dari ILUPI untuk musim depan. Sang striker direkrut sebagai free agent, jadi mereka tidak perlu keluar dana ekstra untuk membelinya. Dybala dikontrak selama 3 tahun bersama AS Roma, jadi ia akan membela Panji ILUPI hingga tahun 2025 mendatang. Dybala mengaku senang bisa bergabung dengan AS Roma. Ia menyebut bahwa Jose Mourinho menjadi sosok yang meyakinkannya bergabung dengan Giallo Rossi. Merekrut Lionel Messi masih jadi cita-cita Inter Miami. Messi saat ini masih berstatus pemain terbaik di dunia. Status pemilik 7 Ballon d'Or membuktikan kapasitas pemain yang kini membela Paris Saint-Germain itu. Saat ini Messi memasuki tahun keduanya di PSG.
Usai meninggalkan Barcelona tahun lalu, La Pulga akan menjalani tahun terakhirnya bersama Les Parisiens. Meski kini sudah berusia 35 tahun, Messi masih membuat silau Inter Miami. Klub Major League Soccer itu yakin bisa mendatangkan penyerang asal Argentina itu. Lihat saja, saya dan David Beckham bercita-cita membawa pemain terbaik di dunia ke sini, ke Miami. Bukan hanya karena proyek yang kami kerjakan, kata Presiden Inter Miami, Jorge Mas, dilansir Daily Mail. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.